kabarnya? Silakan deh Bu. Makasih Bu. Iya, Baik, Bu. Baik, iya alhamdulillah. Kira-kira ada apa nih Bu? Jadi gini Bu, saya minta bantuan Ibu karena kebetulan hari ini saya akan melakukan praktik coaching. Iya. Jadi saya minta kesediaan Ibu untuk melakukan supervisi atas praktik coaching saya. Oh, baik Bu, saya bersedia menjadi supervisor dalam kegiatan atau praktik coaching yang akan Ibu lakukan. Nah, kalau kita lihat nih Bu, kan ada tuh tiga kompetensi inti dari coaching. Yang pertama itu ada present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang mana nih Bu? Pada praktik coaching kali ini saya berharap bisa dinilai di bagian presence-nya sih Bu. Present ya Bu ya? Oke, baik. Nah, bagian yang mana itu Bu kira-kira? Saya merasa ketika saya kurang mampu dalam membuat coach saya merasakan saya hadir penuh dalam praktik coaching tersebut. Jadi saya berharap coach saya mampu nyaman cerita gitu Bu terkait apa yang menjadi permasalahan. Oke, biar dia berasa sedang bercerita, tidak ada yang ditutupi, begitu kira-kira ya Bu, dia tidak malu-malu, biar agar dia juga nyaman cerita dengan kita. Oke, baik. Nah, harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan ini, kira-kira apa? Saya harapkan sih Bu, saya bisa melihat dari penilaian Ibu terkait peningkatan kemampuan presence saya, bahkan saya mampu meningkatkan kompetensi tersebut gitu ketika saya melakukan praktik coaching. Oke, baik Bu. Setelah ini Ibu akan melakukan coaching terhadap coach Ibu. Saya akan menilai dari kompetensi inti coaching perihal present ya Bu ya. Oke, itu kan saya nilai semua. Silahkan melakukan coaching Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang Bu Ipana. Siang Bu Margaret. Silahkan dulu. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Silahkan dulu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Saya sengaja datang kemari lah Bu. Saya ingin bercerita sama Ibu. Beberapa hari ini menjadi pikiran saya ada anak saya Bu. Anak saya ini suka sekali usil gitu. Pas kalau dia belajar dipegang wajahnya, dipegang tangannya, kadang rambutnya gitu. Jadi suka sekali mengganggu sehingga temannya itu menjadi terganggu, nggak fokus sama belajar gitu Bu. Sebenarnya sudah saya nasihati, tapi saja berulang seperti itu, dan itu kan mengganggu bagi anak tersebut, dan nanti kemungkinan besar juga bisa mengganggu bagi yang lain Bu, sehingga pembelajaran jadi terganggu saya rasa Bu. Kalau masalah seperti itu sebenarnya memang berdampak sih Bu. Tapi dari yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira Ibu berharap apa yang bisa kita temukan dari percakapan kita hari ini? Yang saya harapkan tentunya Bu, anak ini bisa lebih baik tidak mengganggu temannya lagi lah, karena kan itu mengganggu sama yang lain. Selain itu juga dia tidak fokus sama pembelajaran, sehingga nanti tujuan pembelajaran tidak disampaikan kepadanya gitu Bu. Dan juga akan berdampak nanti untuk nilainya juga kan Bu gitu. Jadi dampaknya sangat luas kepada dirinya juga, kepada anak di sekitarnya juga gitu. Jadi harapan saya besar sekali anak saya ini jangan lagi usil gitu ketika melakukan aktivitas pembelajaran seperti itu. Ya, itu yang kita harapkan ketika menemukan masalah seperti itu ya Bu. Lalu kalau boleh saya tahu Bu, dari yang Ibu kenal murid itu, kira-kira dari skala 1 sampai 10 tingkat kenakalannya itu menurut Ibu sudah di angka berapa ya? Karena mungkin udah saya nasihati juga sebelum masih tetap melakukannya, progresnya sangat tinggi. Mungkin saya rasa rentang 5 atau 6 itu tingkat ke nakalannya saya rasa sudah termasuk adalah gitu, antara 5 sampai 6. Sudah termasuk tinggi itu ya Bu. Iya Bu, sekolah. Iya benar. Memang kalau terkait masalah murid ini memang kita banyak hal yang harus kita dalami lagi ya Bu. Lalu setelah Ibu menilai bahwa rentang murid tersebut antara 5 ke 6 terkait kenakalannya, lalu yang Ibu harapkan kira-kira di rentang berapa murid itu menurut Ibu memang murid itu memang selayaknya atau masih bisa dapat Ibu maklumi? Kalau namanya anak-anak kan Bu, nggak bisa kita mungkin nggak ada
sifat usianya, apalagi mereka sedang masa-masa perkembangan, itu memang adalah salah satu perkembangan dari otak motoriknya juga, sehingga itu bukti daripada keaktifan kecerdasan suatu anak gitu. Jadi harapan saya sebenarnya ya kalau bisa lah, saking saya rasa memang sudah agak susah juga saya menasihatinya sudah berulang-ulang. Nanti kalau misalnya kalau memungkinkan lah gitu kan, dari 6 itu dia rentang ke 3 lah, artinya kenakalannya itu turun jadi ke rentang nomor 3, saya rasa itu pun sudah sangat baik lah untuk saat ini gitu Bu. Memang kalau kita tidak bisa mengharapkan anak itu sempurna ya Bu. Betul ya, betul. Jadi dari yang sudah Ibu kenali murid tersebut, sudah Ibu pahami, bahkan sudah Ibu gambarkan kira-kira rentang keberapa yang Ibu harapkan, bahkan saat ini posisi anak itu di rentang berapa. Menurut Ibu, kira-kira hal sederhana apa yang bisa Ibu mulai lakukan gitu? Atau apa yang sudah pernah Ibu rencanakan atau rancangkan untuk memperbaiki atau melakukan tindakan terhadap anak tersebut? Memang saya harus berpikir keras ya kan, karena saya rasa sudah kalau dari segi nasihat sudah sering gitu kan Bu, udah sering, udah juga membuat perjanjian juga, tapi tetap juga dilanggar seperti itu kan. Saya rasa mungkin kalau dengan saya, dengan anak ini secara pribadi mungkin belum bisa, jadi mungkin saya belum pernah saya coba, dan mungkin karena dipikirkan oleh saya kan Bu, mungkin akan melibatkan orang tuanya Bu, seperti itu. Karena tidak bisa kita kiri sebenarnya kalau menurut saya anak-anak itu sebenarnya apa dia ada di sekolah itu cerminan dari dia di rumah. Apalagi kalau di sekolah anak-anak ini kan hanya berapa jam sama kita ya kan. Kalau kebetulan saya di SMA paling kan sampai hanya jam 2 lah itu kan yang bisa kita bimbing, bisa kita nasihati gitu. Nah lebih banyaknya tentu di rumah. Jadi artinya nasihat-nasihat yang dari orang tua itu saya rasa ya Bu ya, itu akan lebih banyak dia terima, dan itu mungkin akan bisa lebih mudah dia terima dan bisa lebih dimengerti dan pahami dan lebih bermakna gitu. Artinya sangat bermakna dirasakan oleh anak-anak tersebut gitu. Jadi mungkin yang terpikirkan saya saat ini solusi satunya Bu, saya ingin melibatkan orang tuanya, kita berkumpul bertiga, saya, orang tuanya sama anak yang usia tersebut, untuk berkomunikasi untuk memecahkan masalah ini, dan nantinya harapan saya anak itu bisa semakin lebih baik, bisa membuat suatu komitmen dan tidak mengulangi lagi tindakan usianya. Yang saya dengarkan tadi dari Ibu bahwa Ibu berencana untuk berkolaborasi dengan orang tua. Menurut saya sangat tepat ya Bu, karena ketika kita ingin atau mendekati murid, kita juga harus mendekati orang tuanya. Kolaborasi antara guru dan orang tua kan perlu ya Bu. Jadi sekiranya Bu, hal itu belum berdampak signifikan terhadap murid tersebut, kira-kira apa Ibu punya solusi atau alternatif tambahan yang lain gitu terkait masalah tersebut gitu, yang bisa Ibu lakukan secara sederhana dulu gitu? Mungkin kalau yang saya pikirkan kan Bu, sampai ini kan saya memberikan nasihat terus ya kan sama dia, mungkin kondisinya dalam kelas face to face ya kan, seperti itu. Nah dan itu juga belum berhasil, masih tetap juga hanya janji, sekedar janji dan belum real gitu seperti itu. Mungkin ada sih rencana saya mungkin berbicara dari hati-hati, lebih dekat dengan anak ini dengan kondisi suasana yang mungkin lebih santai, lebih rileks, sehingga anak itu bisa lebih terbuka. Karena kadang-kala tidak bisa, mungkin dalam pemikiran saya anak itu mungkin ada mengalami suatu hal yang saya tidak tahu, dan itu berdampak kepada tingkah lakunya gitu. Jadi mungkin dengan waktu yang lebih rileks, kondisi yang lebih santai, dan itu mungkin akan dia lebih terbuka, sehingga nanti dari situ saya bisa memberikan solusi atau membantu anak tersebut, memberikan istilahnya mungkin mengarahkan anak tersebut, sehingga nanti dia bisa mengubah tingkah lakunya itu yang dari suka usil sama kawannya menjadi tidak melakukan itu lagi, karena ada tumbuh kesadaran bahwasanya itu suatu hal yang salah dan tidak layak lagi untuk dilakukan seperti itu. Menurut saya dari yang sudah Ibu ceritakan tadi itu sudah hal yang baik dan benar dan tepat untuk dilakukan sebenarnya Bu. Tadi kan Ibu sudah sampaikan Ibu berencana untuk menghubungi orang tuanya, berkolaborasi dan berkomunikasi dengan orang tuanya.
Lalu ibu juga berusaha untuk lebih dekat lagi. Walaupun ibu sudah pernah melakukannya, tapi nggak salah ketika kita melakukan itu ulang-ulang ya Bu. Karena kadang ketika kita melakukannya sekali belum berdampak, ketika kita ulang pasti akan memberikan dampak. Lalu dari yang sudah ibu rencanakan, menurut ibu atau gambaran ibu, kira-kira kapan ibu akan melakukan tindakan tersebut? Ya, karena ini kan sangat besar dampaknya ya Bu ya, sama anak ini juga berdampak, bagi yang diganggu juga berdampak gitu kan. Jadi saya rasa ini suatu hal yang memang sudah urgent, dan tentu saya akan segera dalam waktu yang dekat itu saya akan langsung melakukannya, bertemu dengan orang tua anak tersebut dan juga dengan anak ini membuat pertemuan, sehingga nanti kita bisa membahas di sana mengenai kenapa anak itu melakukan hal itu dan bagaimana dia bisa berkomit untuk tidak melakukan hal itu lagi, seperti itu. Saya harap apa yang ibu rencanakan boleh tercapai dengan baik, dan harapan ibu juga boleh tercapai dengan baik, dan memberikan dampak yang tepat untuk murid yang ibu anggap usil tadi ya Bu. Semoga dia boleh merubah atau mendapatkan kesadaran diri untuk tidak melakukan hal tersebut lagi. Dan saya harap juga nanti ibu bersedia setelah ibu melakukan rencana ibu tersebut gitu, untuk kita kembali bercerita lagi gitu, kan bisa jadi pengalaman juga untuk saya gitu. Jadi mungkin saya harap apa yang sudah ibu rencanakan boleh tercapai dengan baik, dan saya harap ibu juga tetap semangat, karena yang sudah ibu rancangkan sebenarnya saya sudah baik, bahkan sudah sangat baik, itu sudah sangat tepat, dan yang kita harapkan sama, tetap bahwa anak tersebut akan mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Tetap semangat ya Bu ya. Terima kasih Bu atas masukannya, dan saya semakin dibukakan gitu, menemukan banyak solusi yang bisa nanti membawa anak kita yang usil itu kembali kepada dia tidak usil seperti itu. Dan saya juga ingin segera melakukannya, karena harapan saya sangat besar terhadap anak ini, dia bisa lebih baik sehingga nanti dia bisa tujuan pembelajaran yang disampaikan itu bisa terterima dia, sehingga nanti harapan dia juga dia bisa memiliki nilai yang baik di dalam ujian-ujian seperti itu. Iya Bu. Jadi setelah kita coaching gitu, setelah kita berbicara tadi, kira-kira gimana perasaan ibu? Itu saya merasa lebih lega Bu. Yang tadinya saya merasa apa ya bagaimana ya gitu, masih ada perasaan was-was, nah masih ada pertanyaan berkecamuk di dalam pikiran saya. Sementara sekarang saya sudah menemukan sebuah solusi. Tentu saya sudah tahu apa langkah saya ke depannya, supaya nanti saya bisa tahu apa yang harus saya terapkan sehingga anak itu nanti bisa berubah seperti itu. Paling tidak sudah ada yang terpikirkan sama saya, langkah apa yang akan saya lakukan ke depannya. Mungkin sekian Bu dari yang bisa kita lakukan. Saya harap juga tetap ibu boleh tetap semangat untuk setiap rencana apapun itu gitu, bisa kita saling bercerita, berkonsultasi sama-sama. Iya Ibu, terima kasih Bu sudah banyak membantu, senang, saya merasa lega atas bantuan Ibu. Jadi saya permisi ya Bu, selamat siang Bu, selamat siang ya Bu, terima kasih Bu. Baik Bu, tadi saya sudah melakukan praktik coaching dan ibu juga sudah melihatnya tadi. Jadi saya berharap ibu boleh memberikan tanggapan terhadap praktik coaching yang sudah saya lakukan. Oke, baik. Sebelum itu saya ingin melihat nih penilaian dari ibu lah, potensi untuk kreasi ibu kira-kira menurut ibu bagaimana? Kalau yang saya perhatikan tadi dan saya rasakan ketika saya melakukan praktik coaching, kompetensi present saya sudah cukup baik Bu, gitu. Karena saya melihat juga coach saya tadi sangat nyaman untuk menceritakan masalahnya, bahkan dia merasa saya hadir dalam ceritanya gitu, saya mendengarkan, itu Bu yang saya perhatikan dan saya rasakan tadi. Oke, baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, boleh. Oke, baik. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, saya juga sudah melihat bahwa si coach ibu sudah nyaman berbicara dengan ibu, juga sepertinya sudah merasakan bagaimana rasanya sebagai coach itu, sudah mengirim pertanyaan juga, sehingga si coach tadi dapat menyampaikan keluhannya. Ibu sudah mendengarkan dia secara penuh. Kehadiran ibu terlihat juga sudah sangat baik terhadap coach ini. Nah, kemudian juga
saya mengamati tadi saat itu pada saat praktik coaching, ibu sudah melakukan keseluruhannya, mulai dari ibu sudah menyapa dia dengan baik, dia juga sudah menceritakan masalahnya, dan juga sudah memunculkan solusinya dari apa yang sudah pertanyaan yang sudah ibu ajukan. Tapi dia sedikit pun tidak merasa malu-malu gitu ya Bu. Dia sudah terbuka karena ibu sudah mempunyai kompetensi inti coaching tentang pesan. Oke, baik. Nah, apa pendapat ibu setelah saya menyampaikan ini kepada ibu? Jujur Bu, ketika saya mendengar penilaian ibu, bahkan penjelasan dari ibu terkait praktik coaching yang sudah saya lakukan, saya merasa lebih semangat dan termotivasi lagi untuk menjadi coach yang lebih baik lagi gitu Bu. Dalam hal meningkatkan kompetensi coaching seperti presence, mendengarkan aktif, bahkan mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Dan saya merasa senang dan puas juga gitu kan. Ternyata kompetensi yang saya harapkan itu meningkat dari yang ibu sampaikan tadi itu sudah meningkat. Oke, baik. Nah, saya harap kompetensi ini tidak berhenti di sini saja, namun ibu dapat lebih semangat lagi untuk meningkatkan kompetensi yang lainnya. Oke, baik ibu. Baik, terima kasih ya Bu. Ya, baik. Saya izin pamit Ya, undur oke, diri. baik. Hati-hati ya ibu. Terima kasih Bu.